alternator, B terminal sirkuit low voltase. Ini berkaitan sama alternator dan modul ECU ya. Kalau misalkan alternatornya bagus, ini di kisaran 14 volt lebih ya, atau 13 volt lebih, gimana situasi dan kondisi mesin. Nah sisanya yang dua ini, kalau nggak FR Ctrl C ya. FR itu untuk laporan balik ke ECU ya, maksudnya untuk memonitor beban kerja. Oke, ada ya, sekarang ada. Mati nggak? Coba kita ukur. Nah ada 14 kan. Oke. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat rekan-rekan semua dimanapun kalian berada. Oke, ini untuk unit Avanza ya, masih proses bersih-bersih engine. Nah sekarang kita kesusul lagi, kedatangan satu unit Honda Brio ya. Honda Brio ini bentar, tahun berapa ya, kita belum cek tahunnya ya. Yang pasti ini tipe E ya, VTEC. Untuk Brio nya ini tahun 2013 ya, atau L12. Oke, ini keluhannya ini guys, banyak sekali engine check. Banyak sekali engine check. Engine check menyala, kemudian apa namanya, baterai tidak terisi ya, atau apa namanya, aduh, baterainya soak ya, alternatornya tidak ngisi atau tidak ngecas ke aki ya. Coba sekarang kita scan dulu seperti apa nanti DTC yang keluar, hasilnya seperti apa. Seperti biasa kita menggunakan Diagjon Pro ya. Nanti untuk link penjualan atau pembeliannya, link tokonya saya tempelkan di deskripsi, insya Allah kalau nggak lupa ya. Itu tokonya amanah banget guys. Andika Motor sudah berlangganan sama beliau itu hampir 7 tahun ya, 7 tahunan. Ketika ada keluhan di bagian scan atau kita diskusi seputar scanner, dia selalu aktif, selalu respon, menjawab ya. Oke, sekarang kita scan dulu, kita masuk ke Honda ya, kita cari Honda. Ini di Asia ya. Mana Honda? Oke, ini Honda. Kita klik Honda ya. Oh iya, ada pertanyaan dari teman kita di kolom komentar. Bang, katanya itu untuk update ya. Untuk update-nya berbayar nggak? Berbayar. Berbayar ya. Aktivasi update itu berbayar, makanya kalau untuk scan-scan itu ya seharusnya, kalau misalkan ada yang scan ke bengkel tanpa tindakan, seharusnya ada uang administrasinya ya. Yang pertama P1298 voltase high ya, kemudian P16BB alternator, B terminal sirkuit low voltase. Ini berkaitan sama alternator dan modul ECU ya. Kemudian P0328 knock sensor voltase high. Mungkin masih dari alternator ya, karena gimana ya, untuk mobil-mobil modern zaman sekarang itu saling berkaitan guys, artinya terintegrasi ya, dari modul ke modul. Jadi jangan kita fokus dulu ke knock sensor, misalkan ini kan ada knock sensor tuh ya, kita jangan fokus ke knock sensor dulu ya, ke tersangka utamanya aja dulu yang sekarang lagi dialami, karena baterainya tidak bisa dicas, tidak terisi, alternatornya apakah dari kabel, wiring dan sebagainya ya. Nah di sini kebanyakan tuh voltase ya. Oke, coba sekarang kita hidupkan guys ya, seperti apa. Oke, kita hidupkan posisi parkir ya, karena ini matic ya. Oke, nah ini terus melotot ya. Tuh. Ini terus melotot guys, meskipun udah hidup ya. Itu tandanya dia tidak ada pengisian ya ke baterai dari alternator atau dinamo ampere ya.
Oke, coba kita ukur dulu guys, menggunakan multitester. Posisi hidup. Oke, kita ukur 11. Nah, ini berarti tidak ngecas ya. Kalau misalkan alternatornya bagus, ini di kisaran 14 volt lebih ya, atau 13 volt lebih. Gimana situasi dan kondisi mesin? Karena untuk mobil sekarang yang sudah elektrik atau dilengkapi dengan modul ECU itu biasanya pengisiannya pintar ya. Nah, sekarang kita lakukan gaya trik dulu. Nah, kalau mekanik-mekanik dulu ya kita hargai juga ya, karena ini pro kontra ya, tempel logam di alternator seperti ini nih ya. Kalau ada magnet katanya berarti alternator bagus. Nah, ini sama sekali nggak nempel. Cara gini itu pro kontra ya, tapi ya kita hargai ya, karena itu ala zaman dulu ya. Oke, ini nggak nempel. Kalau kita tempel logam di puli alternatornya, coba nanti kita ukur ya, kita lihat di bagian soketnya ya, karena ini ada 4 pin ya untuk soket alternatornya guys. Nah, di sini ada 4 pin, nih perlu diperhatikan karena kita udah melakukan pengukuran voltase langsung ke baterai ya, hanya ada 10 volt 9 volt, berarti alternator positif, nggak bisa ngecas ke baterai. Kemudian sudah kita lakukan metode tempel logam di bagian poli sininya ya. Sekarang kita menggunakan test pen ya, menggunakan test pen. Nah, ini untuk yang ini kita tempelkan ke negatif. Kita ukur satu persatu. Coba dikontak dulu ah. Nah, patokannya ini ya, pin ini nih, pin untuk soketnya ya. Kita dari sini dulu. Sebentar, kita cari peniti dulu guys ya. Oke, kita colok yang ini dulu nih. Kontak, udah kontak, matikan. Nah, berarti IG ada ya, IG 12 volt ada. Yang satunya lagi sebelah sini, sebelahnya ya. Kontak. Ada nyala lampu kontrol nyala. Hah? Nah, berarti ini yang sebelahnya untuk lampu kontrol gambar aki yang di dashboard ya. Nah, sisanya yang dua ini kalau nggak FR kontrol C ya. FR itu untuk laporan balik ke ECU ya, maksudnya untuk memonitor beban kerja sesuai kebutuhan ya. Misalkan lagi menyalakan AC kan ada beban, kemudian wiper. Nah, untuk menyesuaikan idle ya, seperti itu. Kemudian kalau kontrol C itu perintah ECU atau modul ECU ke kiprok untuk menaikkan daya pengisian pintar ya. Kalau misalkan kurang daya ketika menggunakan beban ditambah, seperti itu. Kalau misalkan terlalu over diturunkan ya. Ini yang dua, yang ini nih, 1 2 yang ke modul ECU ya. Yang ini IG 12 volt kontak, yang ini untuk lampu indikator yang di dashboard ya. Untuk warna kabel varian guys, gimana tahun ya. Jadi kita patokannya ke sini aja guys ya, ke klik yang ini guys. Oke, berarti keputusannya positif. Alternatornya harus kita bongkar, harus kita lepas, harus kita cek mungkinkah IC-nya, mungkinkah brusnya ya. Oke, tunggu video selanjutnya, jangan skip. Kita lanjut nanti guys. Oke, setelah kita lepas ternyata ada masalah di angkurnya ya, angkurnya habis ya. Nah, sekarang kita coba lepas dari angkur salah satu alternator ya, kita oplos ya. Oke, seperti ini guys prosesnya ya. Nah, ini angkurnya guys tuh, orsinil ya. Nah, oke, nanti
nanti kita oplos dan seperti apa hasilnya. Nah ini yang bagus, ini yang kena nih ya. Oke, sekarang kita oplos dulu guys, kita pasang lagi, kita rapihkan ya. Oke, sudah selesai guys, tinggal pemasangan ya. Udah kita bersihkan juga, tidak bisa kita tes di bawah ya, karena ini ada 4 pin, yang satu IG, kemudian untuk kontrol lampu di panel instrumen, yang duanya lagi kan ini untuk ke ECU ya, ke modul ECU FR atau kontrol C ya. Jadi kita harus test drive-nya di unitnya sekalian nih. Kita pasang dulu ya. Oke, next sudah kita rapihkan ya. Tuh motornya udah kita pasang, panelnya udah kita pasang ya, udah kita rapihkan. Kita hidupkan pakai metode jadul dulu ya, yang pro kontra. Ini kita buktikan tadi dia tidak ada magnet di sini ya, di puli alternatornya. Coba dihidupkan A. Oke, ada ya, sekarang ada. Mati nggak lampu indikator baterai yang di panel instrumen? Mati. Coba dimatikan lagi kontak. Nah lampu yang ini ya, tuh yang merah ya, yang gambar min plus. Kemudian engine check ikut mati nggak, coba ya. Yo coba hidupkan. Oke, hidup semua ya, alhamdulillah. Padahal belum kita scan, belum kita hapus ya. Jadi seperti itu, cari trouble itu jangan langsung vonis kemana-mana dulu, ke tersangka utamanya dulu yang sedang dialami. Misalkan baterai nggak bisa dicas seperti itu ya, alangkah baiknya ya dicari dulu ya. Nah sekarang coba kita ukur. Nah ada 14 kan. Oke, ini bisa berubah ketika nanti misalkan ada, bentar, ada perubahan. Misalkan menyalakan wiper, ada beban ya AC, kemudian membelokkan setir, ini bisa berubah ya. Di pin soket yang tadi itu kan ada 4 ya, FR sama kontrol C ya, atau kontrol C. Oke, jadi seperti itu ya. Intinya kalau cari kode DTC, tersangka utamanya dulu, apa yang sedang dikeluhkan itu diselesaikan dulu. Dan buktinya ini kan ya, untuk DTC P1298 high voltase, kemudian P16 BB low voltase, dan knock sensor juga kena tadi ya. Setelah diperbaiki alternatornya dari angkurnya ya, semua selesai, semua beres guys. Oke, jadi seperti itu guys ya. Semoga bermanfaat. Saya Andika, motor yang bertugas, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Nih lampu ini nih jangan dipasang-pasang nih, bahaya bahaya.